Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa ashabihi alisidki wal wafa. Sahabat Insight, inspirasi, edukasi dan teladan tokoh pada kitab Hilyatul Aulia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sesuai yang kami janjikan bahwa kami akan mengutas tuntas yaitu Mus'ab bin Umair Ad-Dari, sahabat Rasulullah SAW yang bernama Mus'ab bin Umair Ad-Dari. Sahabat Insight, perlu diketahui bahwa Mus'ab bin Umair ini adalah salah satu pahlawan Uhud atau syuhada Uhud, karena beliau wafat itu dalam pertempuran perang Uhud. Dan salah satu ciri dari Mus'ab bin Umair adalah dia itu pemuda yang sangat tampan dan kaya karena orang tuanya kaya. Saking kayanya bukan sekedar Mus'ab bin Umair ini bukan sekedar tampan dan kaya, dia juga suka dengan penampilan perform yang perfect, artinya yang luar biasa sempurna. Bahkan diceritakan orang-orang itu ketika Mus'ab bin Umair lewat itu, setelah lewat itu orang bisa menebak bahwa Mus'ab bin Umair itu baru saja lewat karena parfumnya yang baunya harum semerbak luar biasa yang harganya tentu saja mahal. Tampilannya selalu flamboyan, style, milenialis barangkali pemuda ini. Tapi kemudian setelah tahu bahwa Mus'ab bin Umair ini ternyata masuk Islam, akhirnya dihukum oleh orang tuanya, terutama kepada ibunya yang tidak mau meninggalkan ajaran-ajaran leluhurnya. Sehingga Mus'ab bin Umair ini dikandang di rumahnya, dan ada semacam kerangkeng, dan tidak diberi makan, sehingga Mus'ab bin Umair ini kemudian menjadi kurus, bahkan kulitnya tidak lagi putih tapi kelabu, bahkan sudah masuk ke warna yang hitam. Bin Umair juga wafatnya itu, tewasnya itu ketika perang Uhud. Mus'ab bin Umair itu naik kuda, barangkali dengan jumlah sekian ribu pasukan Uhud ini belum tentu tahu barangkali rupanya Rasul itu seperti apa secara jelas karena dalam pertempuran, atau barangkali ditutup mukanya Mus'ab bin Umair itu sehingga disangkanya Rasulullah. Jadi, dan Mus'ab bin Umair juga yang dipercayakan oleh Rasulullah untuk apa? Untuk membawa panji Islam pada perang Uhud. Ketika Mus'ab bin Umair itu naik kuda pada pertempuran itu, kemudian disabetlah tangan kanannya membawa panjinya sehingga tangannya nyaris putus dari raganya, kemudian dipindahkan ke sebelah kiri, kemudian ditebas lagi sampai Mus'ab bin Umair ini akhirnya roboh karena banyak tebasan. Lengan kanan kirinya sudah hampir putus dan bagian yang lainnya juga sudah robek-robek, anak panah juga sudah menghunjam banyak pada Mus'ab bin Umair. Kemudian Rasulullah mengambil panji itu dan diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini barangkali cerita awal ketika orang-orang musyrik menyebutkan bahwa Rasulullah mati, Muhammad mati, Muhammad tewas. Nah, itu memang beralasan, bukan sekedar membohongi orang-orang kafir itu pada saat perang Uhud bahwa Muhammad tewas itu karena sesungguhnya mereka sudah merasa membunuh Rasul dan ternyata adalah Mus'ab bin Umair. Sahabat, kaum Ansor pada musim haji, mereka awalnya sudah yakin dengan Rasulullah SAW bahwa Rasul itu orang yang baik, al-amin, dapat dipercaya dan menjadi utusannya Allah Subhanahu wa taala sebagai nabi akhir zaman. Akhirnya mereka itu sudah yakin, mantap, dan sudah simpati kepada Rasulullah SAW, meyakini kebenarannya ajarannya.
Sehingga wawa'aduhu lan pada janji sopo Ansor, sahabat Ansor, kaum Ansor ing Kanjeng Nabi al mausima ing tetemu minal ami saking tahun al qabili kang Arab teka. Akhirnya janji mengadakan kesepakatan audiensi dengan Rasulullah SAW bahwa nanti tahun depan, haji tahun depan, kita akan bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Demikian kata sahabat-sahabat Ansor bertemu dengan Rasul itu. Faraja'u maka balik sopo kaum Ansor ila kaumihim maring kaum Ansor ba'asu lan ngutus sopo kaum Ansor ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam matur. Andi ba'as ilaina rajulan yen tangutus panjenengan Kanjeng Nabi ilaina maring kita rajulan ing wong lanang ning kibalika saking golongane sampean fayad'u mangka ngajak dakwah annasa ing manusa ila kitabillahi maring balik ning kitabe Gusti Allah. Kata kaum Ansor, ya Rasul tolong kirimkan, utuslah duta satu orang untuk datang ke kami ke Madinah tentu saja untuk memberikan bimbingan kepada kami agar mereka semua masuk Islam dan kembali agar bisa memeluk Islam dan bisa ila kitabillahi, bisa menegakkan kitab Gusti Allah, bisa menegakkan Islam. Kata mereka, fa innahu maka setuna Kanjeng Nabi iku adana luwi marakaken ayyut tabaa yen ta'anut. Fa ba'asa maka ngutus ilahi maring Ansor sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mus'ab bin Umair ing Mus'ab bin Umair akho Bani Abdiddari sedulure Bani Abdiddar. Jadi akhirnya yang diutus untuk memberikan pendalaman pencerahan tentang Islam, fanazala mangka nekani sopo Mus'ab bin Umair Bani Ghanamin ing Bani Ghanam ala As'ada bin Zurarah ing atase As'ada bin Zurarah yuhaddisuhum nyritakaken nerangaken sopo Mus'ab bin Umair ing Bani Ghanam wa yaqussu lan ngajaraken alaihim ing atase Bani Ghanam Al-Qur'ana ing Qur'an. Jadi Mus'ab bin Umair itu dari halako, dari diskusi ke diskusi, dari pintu ke pintu, door to door, mengajarkan apa itu Islam sebenarnya. Akhirnya dari tangan Mus'ab bin Umair ini banyak sekali, puluhan bahkan orang yang memeluk agama Islam, termasuk Mu'ad bin Jabal, termasuk Amr bin Jamuh, satu pembesar musyrik di Madinah waktu itu. Waslamalan mancing Islam sopo asyrafuhum piro-piro bangsawane, bara keketuae penggedene orang-orang Madinah juga akhirnya memeluk agama Islam. Dan diantaranya waslama Amr bin Jamuh, diantara yaitu mancing Islam sopo Amr bin Jamuh. Wa kusirat lan mecah-mecah sopo Amr bin Jamuh asnamahum ing berhalae Amr bin Jamuh. Ada cerita yang menarik di sini. Amr al-Jamuh ini punya anak laki-laki 3. Istrinya namanya Hindun. Nah, anaknya Amr al-Jamuh ini laki-laki yang 3 ada di antaranya namanya Mu'az bin Amr berat. Dia ini penyembah berhala. Nah, berhalanya itu pada keumumannya kebanyakannya itu disimpan di depan rumah untuk apa? Supaya bisa langsung mengakses untuk menyembah berhala dan untuk memeliharanya, mengawasi, merawatnya. Nah, konon Amr bin al-Jamuh ini mengeluarkan banyak biaya untuk mengurus berhala itu. Jadi berhala itu setiap hari dilap, dibersihkan, kemudian disemprot dengan minyak wangi yang mahal harganya. Kemudian sesajennya juga bukan makanan-makanan yang biasa. Amr bin al-Jamuh tidak tahu bahwa istrinya dan 3 orang anaknya yang laki-laki itu ternyata sudah menganut sudah muslim, sudah menganut agama Islam. Dia tidak tahu. Setiap hari berpesan, istrinya ini setiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan suami saya ini bisa memeluk agama Islam sehingga dia terbebas dari neraka. Al-Jamuh juga tiap hari berdoa tentu saja kepada Tuhannya, kepada berhala itu, mengharap mudah-mudahan istrinya dan anak-anaknya jangan sampai meninggalkan agama leluhurnya. Tapi suatu saat akhirnya tercium juga bahwa anaknya itu dan istrinya sudah memeluk agama Islam. Akhirnya dipanggil. Benar kamu sudah memeluk ajaran Mus'ab bin Umair yang diajarkan oleh Muhammad kepada Mus'ab bin Umair? Benar. Terus untuk apa? Akhirnya dia ceritakan bahwa sosok Muhammadnya dulu.
Muhammad itu orang yang dapat dipercaya, dia orang yang santun, dia orang yang ramah. Kemudian Islam itu mengajarkan toleransi, mengajarkan mengakui perbedaan. Kemudian orang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Untuk apa? Menyembah Tuhan yang diajarkan oleh Muhammad. Untuk apa? Akhirnya anaknya yang namanya Mu'az bin Amr ini, ya ayah juga untuk apa? Bisa apa? Berhala yang setiap hari Bapak sembah itu sudah bisa mendatangkan apa? Nah, di situ sebetulnya sih sudah goyah. Amr al-Jamu ini sudah hatinya sudah goyah ketika anak-anaknya yang 3 sudah memeluk agama Islam dan istrinya sudah memeluk agama Islam. Sampai suatu ketika suatu malam anaknya Mu'az bin Amr ini dengan Mu'az bin Jabal itu membuang berhala yang ada di depan itu, dibuang di solokan yang penuh kotoran. Akhirnya dicari-cari ternyata ketemu, akhirnya ngamuk-ngamuk. Siapa ini yang siapa yang membuang Tuhan saya, berhala saya? Kemudian besoknya sudah dicuci lagi, dibersihkan lagi, disembah lagi, dikasih minyak wangi lagi. Besoknya kemudian dibuang lagi, ngamuk lagi. Sampai ketiga kalinya baru sadarlah Amr al-Jamuh ini. Kemudian dia justru marah-marah. Kalau memang ini Tuhan saya, kenapa tidak memberikan perlawanan dan tidak kuasa? Untuk apa? Untuk mencegah atau melawan orang-orang yang menghinakannya kalau memang dia itu Tuhan. Akhirnya disitulah dia sadarkan. Kemudian makanya di sini kemudian wakusirat asnamuhum, wakusirat dan dipecah-pecah asnamuhum, berhala ya. Kemudian berhalanya yang barangkali jumlahnya banyak. Nah, jumlahnya banyak. Ini berhalanya namanya Manat kalau nggak salah itu. Namanya Manat. Berhalanya kemudian dipecah-pecah semua oleh Mu'az al-Jamu dan akhirnya memeluk agama Islam. Pada saat perang Uhud, dia itu pada saat peperangan dia itu ingin ikut perang Uhud, tapi dia dilarang oleh anak-anaknya dan oleh Rasulullah. Tapi akhirnya memaksa dan kemudian diizinkan oleh Rasulullah karena usianya waktu itu 60 tahun. Jadi pada saat memeluk agama Islam itu usianya 60 tahun, artinya berarti usia yang lebih sudah mendekati sepuh. Kalau memang Nabi Muhammad usianya 63, perang Uhud itu terjadi pada 3 Hijriah. 3 Hijriah atau tahun 625. Sementara perang Badar itu kan tahun 2 Hijriah 624 Masehi. Jadi usia 60 tahun tapi akhirnya memaksa, dan justru di pertempuran Uhud itulah kemudian Amr bin al-Jamu tewas dan bersamaan juga dengan Mus'ab bin Umair. Demikianlah sehingga akhirnya ini beberapa sahabat Ansor semuanya akhirnya banyak yang memeluk agama Islam. Karena apa? Karena diantaranya bacaan Al-Qur'annya Mus'ab bin Umair. Ada yang menarik juga. Ternyata tertariknya itu ketika anaknya yang bernama Amr, yang bernama Mu'az bin Amr, coba apa barisan-barisan kalimat atau puisi apa, syair apa menurut mereka yang telah disampaikan oleh Muhammad kepada kamu. Kemudian justru anaknya itu membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan itu sudah terpesona sekali. Amr bin al-Jamu ini terpesona dengan apa? Kok indah sekali itu bacaan yang datangnya dari Muhammad. Dan tentu saja setelah itu dibacakan dengan ayat-ayat Al-Qur'an oleh Mus'ab bin Umair selanjutnya. Termasuk sahabat-sahabat orang-orang Ansor yang ada di Madinah. Orang-orang kafir yang ada di Madinah pun akhirnya banyak memeluk Islam, dan orang-orang Ansor yang ada di Madinah juga akhirnya banyak yang paham mengenai kandungan Al-Qur'an, dan beberapa wahyu yang diturunkan pada Muhammad akhirnya tersampaikan oleh
Mus'ab bin Umair. Oleh karena itu Mus'ab bin Umair dijuluki kemudian Al-Mukri, artinya orang yang fasih membaca Al-Quran, orang yang ahli membaca Al-Quran.